saya masuk ke aktivitas yang kedua, kegiatan utama yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu desain pembelajaran inovatif. Nah, untuk desain pembelajaran inovatif atau pengembangan perangkat pembelajaran, ada 4 langkah dan merupakan lanjutan dari langkah sebelumnya 1, 2, 3. Lalu pada pelaksanaan penyusunan pengembangan perangkat ini kita mulai masuk ke langkah keempat, yaitu mengeksplorasi alternatif solusi dari penyebab masalah yang telah kita temukan pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Lalu berikutnya menentukan solusi, kemudian membuat rencana aksi, dan terakhir membuat rencana evaluasi. Inilah 4 langkah utama yang Bapak Ibu akan lakukan pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, secara di sini terlihat bahwa aktivitas dan beban belajar pada desain pembelajaran inovatif ini, kegiatan eksplorasi alternatif solusi akan dilakukan selama 3 hari, kemudian menentukan solusi, aktivitas kita juga 3 hari, kemudian membuat rencana aksi selama 6 hari, selanjutnya tahap keempat menyusun rencana evaluasi selama 2 hari. Jadi total ada 14 hari yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif. Dan setelah itu kita akan lanjut kepada kegiatan berikutnya, yaitu PPL. Nah, hari ke-13, jadi eksplorasi alternatif solusi pada aktivitas pengembangan perangkat ini adalah sudah hari ke-13. Karena kegiatan pertama tadi atau tahap pertama pendalaman materi itu selama 12 hari. Hari ke-13 ya tentu kegiatan utamanya itu adalah mengeksplorasi alternatif solusi. Di mana Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Nah, untuk kegiatan aktivitas pertama ini nantinya Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi LK yang merupakan hasil riset sederhana. Bagaimana melakukan riset sederhana itu? Pada LMS sudah ditunjukkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya kembali melakukan kajian literatur. Jadi pada identifikasi masalah juga ada kajian literatur. Tetapi kajian literatur yang dilakukan pada aktivitas pengembangan perangkat ini adalah kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Lalu sama
pada kegiatan pendalaman materi. Sesudah melakukan kajian literatur, juga melakukan wawancara berkaitan dengan alternatif solusi ataukah pemecahan masalah yang akan dilakukan. Bisa diwawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, atau pakar yang mungkin memiliki pemahaman ataukah memiliki penguasaan yang baik berkaitan dengan permasalahan yang Bapak Ibu akan carikan solusinya. Hari ke-13 masih melakukan diskusi, melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Hari ke-14 presentasi LK hasil riset sederhana dan tagihan pada hari ke-14 ini Bapak Ibu adalah LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua untuk pengembangan perangkat. Jadi tadi alternatif solusi telah kita tetapkan, maka sekarang menentukan solusi. Tadi baru alternatif, sekarang penentuan solusi. Pada hari ke-15 ini masih berlanjut, yaitu presentasi LK hasil riset sederhana atau LK 2.1 yang telah dikerjakan pada hari sebelumnya. Oh, slide tidak. Oh, bisa ya? Bapak Ibu, apa slide saya berjalan normal atau berpindah normal? Lancar Pak, normal. Lancar. Lancar normal. Katanya di ruang ini bermasalah, khusus di Klaro ini. Slide saya tidak berpindah-pindah. Mohon maaf Prof, sekarang yang saya tayangkan hari ke-15. Benar ya? Silakan dilanjut Pak, normal di sini. Ya. Normal di Zoom. Hari ke-15 dan hari ke-16 yang saya sajikan sekarang. Maaf Prof, hari ke-15, ke-16 untuk pengembangan perangkat ya. Mana lanjut normal Pak. Tidak bergerak ini. Normal. Saya pakai kuota saya Pak. Sudah pakai kuota? Iya. Ya kalau sudah begitu. Saya pakai kuota ini. Nah, nyambung enggak? Nyambung. Nyambung di sini. Malah di sini normal. Silakan dilanjutkan Pak. Di ruang Ya. Zoom normal, normal berjalan normal. Baik, kalau begitu saya lanjut. Ya, apa boleh buat teman-teman di Klaro? Ya, cukup mendengarkan suara saya. Ya. Baik, hari ke-16 Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk alternatif solusi,
menentukan solusi yang paling relevan, dan ini sebagai bahan Bapak Ibu untuk mengisi, menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi, yaitu LK penentuan solusi. Selanjutnya, melakukan kajian literatur. Kembali melakukan kajian literatur lagi untuk penentuan solusi. Jadi ada beberapa aktivitas, sudah ada 3 aktivitas Bapak Ibu harus mengkaji literatur. Nah, kajian literatur untuk hari ke-16 ini adalah untuk penentuan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi. Berikutnya, hari ke-16. Jadi masih tahap penentuan solusi, mengidentifikasi berbagai jenis solusi, menentukan solusi yang paling relevan, melakukan kajian literatur untuk penentuan solusi, melakukan wawancara untuk penentuan solusi. Hari ke-17 dan 18 melakukan diskusi penentuan solusi, melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi. Nah, pada hari ini, pada hari ke-18, Bapak Ibu akan mengerjakan dan menyelesaikan LK 2.2, yaitu menentukan solusi. Hari ke-19 sampai hari ke-24. Disinilah hari pembuatan rencana aksi. Pada hari ke-19 sampai 24, Bapak Ibu sudah diharapkan mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya sesuai dengan panduan model pembelajaran PBL dan PJBL. Dan yang kedua, ini adalah inti dari aktivitas pengembangan perangkat, menyusun RPP dan perangkatnya yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan ingat, untuk angkatan 2022, media pembelajaran yang dikembangkan menekankan pada pemanfaatan media berbasis AI, Artificial Intelligence, AR, dan PR. Jadi, di sini jelas, Bapak dan Ibu dituntut untuk menguasai IT dengan baik. Oleh karena itulah, Bapak yang Ibu yang masih memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan IT tentu perlu segera berupaya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilannya. Kemudian mengembangkan LKPD dan menyusun kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Itulah aktivitas utama dan yang menjadi kegiatan inti pada pengembangan perangkat ini pada hari ke-19 sampai dengan hari ke-24. Nah, masih hari ke-19 mengkaji panduan penyusunan RPP untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP. Nantinya Bapak Ibu akan diberikan panduan. Ada di LMS mungkin atau bisa saja dari prodi masing-masing akan membagikan panduan penyusunan RPP. Lalu menyusun RPP dan perangkatnya tadi, yaitu media, kemudian LKPD, instrumen penilaian.
berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru pamong untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama dalam penyusunan RPP. Nah, ingat, setiap hari atau setiap kegiatan Bapak dan Ibu akan selalu didampingi oleh dosen dan guru pamong seperti yang saya sampaikan tadi, minimal pikonnya itu 3 jam pelajaran. Nah, tagihan pada hari ke-24 yaitu perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi. Minimal 2 rencana aksi. Mengapa 2 rencana aksi? Sama tadi kan, pada kegiatan-kegiatan atau tahap sebelumnya, Bapak dan Ibu diharapkan menetapkan 2 masalah atau 2 masalah yang nantinya akan dikembangkan perangkatnya itu pada aktivitas pengembangan perangkat. Jadi sebagai catatan, 1 rencana aksi atau 1 perangkat itu minimal untuk 2 kali pertemuan. Ini yang Bapak Ibu juga perlu pahami. Hari ke-25, 26 membuat rencana evaluasi, menyusun strategi evaluasi, dan kembali melakukan kajian literatur untuk menyusun strategi evaluasi. Mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi dan latihan praktik mengajar dengan teman sejawat atau peer teaching. Itu dilaksanakan pada hari ke-25 sampai dengan hari ke-26, yaitu latihan praktik mengajar dengan teman sejawat. Hari ke-26, Bapak Ibu akan ditagih instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi terpilih dan video rekaman latihan praktik mengajar 40 sampai 50 menit. Nah, itulah seluruh rangkaian aktivitas pengembangan perangkat sampai hari ke-26. Bapak Ibu, jadi terakhir tagihannya adalah video rekaman latihan praktik mengajar yang durasinya sekitar 40 sampai 50 menit. Adapun aspek-aspek yang dinilai atau komponen yang dinilai dalam mendesain pembelajaran inovatif ini adalah pertama penilaian proses kegiatan, yaitu untuk butir 1.4 sampai dengan 1.7 penilaian produk LK 2.1 dan 2.2, penilaian produk perangkat, 2 rencana aksi dan rencana evaluasinya, kemudian penilaian peer teaching, lalu kehadiran kegiatan.